Pagi hari ini saya akan membagikan apa yang Tuhan taruh di hati saya tentang satu tema. Saya memberi temanya dari iman kepada iman. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di slide. Masih di dalam tema bulan ini tentang kebenaran. Dari iman kepada iman. Ya, mari next slide. Di dalam Roma 1 ayat 16 sampai 17. Ya, kita lihat, kita baca sama-sama ayat 16, 3, 2, 1. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar hidup oleh iman. Ini adalah tulisan Paulus, satu pernyataan, satu kesimpulan dia, keyakinan dia bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Injil itu dalam bahasa aslinya juga bisa diterjemahkan sebagai kabar baik. Kabar baik itu tema utama, inti dari Injil itu adalah Yesus Kristus. Katakan amin. Ini intinya, ini tema utamanya. Dan kabar baik itu yang diberitakan kepada semua bangsa, baik dari orang Yahudi yang pertama-tama mendengar tentang kabar baik itu, dan juga kemudian orang Yunani, dikatakan mempunyai atau memiliki kekuatan Allah di dalamnya. Tentang Yesus dan semua karya, semua pelayanannya, semua firman-Nya. Itu kabar baik. Apa kabar baiknya? Allah mengasihi semua manusia. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan anaknya Yesus Kristus. Itu kabar baik untuk umat manusia. Dan di dalam kabar baik itu ada kekuatan, power of God yang sanggup menyelamatkan manusia. Jadi kasih Allah itu universal untuk semua orang. Semua orang, siapapun dia, dimanapun dia. Tetapi untuk menerima karya keselamatan itu, di situ dikatakan barang siapa yang percaya. Jadi Tuhan hanya melihat dua kelompok manusia di dalam kehidupan ini. Ada orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Markus 16 katakan barang siapa yang percaya diselamatkan, tapi yang tidak percaya akan binasa. Jadi Injil itu kekuatan Allah yang sanggup merubah saudara, sanggup mentransformasi kehidupan saudara. Tidak ada kekuatan lain yang sanggup merubah kita, hanya Injil. Amin. Lalu di ayat 17 dikatakan gini, di dalamnya, di dalam apa? Di dalam Injil, nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Paulus mengutip Habakuk 2 ayat 4. Orang benar hidup oleh iman. Ini formulasinya. Tetapi di dalam iman, di dalam Injil yang adalah kekuatan Allah yang mentransformasi manusia, dikatakan di dalamnya nyata kebenaran Allah. Nah, kita bicara kebenaran dalam bulan ini, tema besarnya adalah tentang kebenaran. Saya mau kasih tahu bahwa kebenaran Tuhan, firman-Nya adalah kebenaran yang absolut. Kebenaran yang absolut. Tidak dipengaruhi oleh apa yang kita pikirkan atau kita analisa atau kita interpretasikan. Ada fenomena sekarang bahwa manusia justru menarik kebenaran itu untuk sama dengan apa yang dia pikirkan. Seharusnya kita yang menaikkan standar kebenaran yang relatif ini untuk sama dengan kebenaran yang absolut itu. Contoh, di dalam gereja, bukan di sini, di dalam gereja, di luar,
orang atas nama humanisme, atas nama penerimaan, mulai menyetujui perkawinan sejenis. Betul? Itu kita lihat, kita dengar, kita baca. Di dalam gereja. Di luar negeri sudah biasa. Bahkan gereja bisa ditutup kalau menolak pernikahan sejenis. Mereka menarik kebenaran yang absolut itu untuk sama dengan kebenaran manusia yang relatif, yang belum sempurna itu, atas nama penerimaan, bahkan sering mengutip kasih, katanya kasih. Ini fenomena yang sedang terjadi. Tetapi Paulus mau bilang begini, kalau Injil adalah kekuatan Allah itu diterima, dipercayai oleh semua orang, baik Yahudi maupun Yunani, akan nyata di dalamnya kebenaran Allah yang absolut tadi. Kita akan ditransformasi, diubahkan dalam proses yang panjang sepanjang kita hidup untuk kita mencapai kebenaran yang absolut itu. Bukan sebaliknya. Gereja adalah tempatnya, kul adalah tempatnya, keluarga adalah tempatnya. Di mana saudara Tuhan taruh itu tempatnya untuk berproses. Dan bukan itu saja. Tuhan bilang hidup kita, hidup orang benar itu hidup oleh iman. Ada dua hal di ayat 17 ini, orang benar dan hidup oleh iman. Orang benar kita bukti, sekali lagi kita tidak menghasilkan kebenaran. Karena semua manusia telah jatuh dalam dosa, terpisah dari Allah, tidak ada kebenaran. Melalui Injil lah. Dengan kata lain, melalui Yesuslah kebenaran yang absolut itu menjadi bagian kita. Sehingga semua orang benar itu adalah yang dibenarkan di dalam Kristus. Bukan menghasilkan kebenaran, karena tidak ada yang bisa menghasilkan kebenaran. Mungkin moralitas bisa, tapi kalau bicara kebenaran, sehingga semua harus melalui Injil. Semua harus melalui pintu yang namanya Injil, yaitu Yesus. Amin. Minggu lalu Pak Gem sudah membukakan Roma 10 ayat 9 dan 10. Dengan hati orang percaya dibenarkan, dengan mulut orang mengaku diselamatkan. Jadi kekristenan adalah kekristenan karena kita berjumpa dengan Tuhan. Bukan karena warisan, karena orang tua Kristen, karena kita lahir dari keluarga Kristen. Tidak boleh sampai situ. Nanti saya akan jelaskan. Yang Tuhan rindu, yang Tuhan inginkan adalah orang yang berjumpa dengan Kristus, yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Injil itu, kekuatan Allah itu akan merubah saudara. Semua bagian dalam hidup saudara. Karena nyata di dalamnya kebenaran Allah itu. Amin. Yang kedua adalah hidup oleh iman. Nah, ini yang Tuhan lihat. Kita akan belajar itu. Yang tadi saya kasih tema, iman dari iman kepada iman. Next slide. Kalau bicara iman, kita harus lihat Ibrani 11 ayat 1. Paulus bilang, menulis bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau Bapak Ibu lihat gambar di sini, ada orang bikin fondasi. Saya mencoba memahami, tadi saya sempat tanya Pak Thomas sebagai yang ahli di bidang konstruksi, bagaimana orang membangun fondasi itu. Minggu pertama Ibu Ona sudah membagikan tentang dasar bangunan. Yang dibangun di atas batu akan kuat berdiri, tapi yang di atas pasir, kalau badai, dua-dua akan mengalami badai, dua-dua akan diuji. Tapi yang dibangun di atas batu akan kuat. Nah, di Kupang sini, kalau kita bangun rumah, kita akan sebelum bikin fondasi ya, kita akan gali dulu tanah, bikin lubang. Ini di Kupang. Dan kalau kita gali pacul itu, terus kita ketemu batu karang, kita akan berhenti di situ. Apalagi kita periksa ini batu yang keras. Lalu kita membuat dia punya malnya, jalannya gitu, ukurannya.
di atas batu itu. Lalu kita mendirikan, taruh batu, taruh semen. Yang di atas itu yang disebut fondasi. Begitu ya? Saya bukan orang bangunan. Kira-kira begitu Om Thomas ya? Kita membuat fondasi, meletakkan fondasi itu di atas batu karang. Amin. Iman adalah dasar, fondasi dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Jadi iman kita diletakkan di atas batu karang. Siapa batu karang itu? Yesus adalah batu karang itu. Dia adalah batu karang yang hidup, batu karang. Saya ingat dulu waktu kecil, batu karang yang teguh, ada lagunya ya. Batu karang yang, ya. Yesus adalah batu karang itu. Jadi kita meletakkan iman kita beriman kepada pribadi Tuhan Yesus dan firman-Nya. Kedua ini tidak bisa dipisahkan. Nah, mari saya jelaskan siapa Yesus itu. Setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia terpisah dari Allah. Hanya Adam dan Hawa yang bergaul dengan Allah di Taman Eden itu. Tapi setelah itu semua diusir, mereka diusir dan mereka tidak bergaul dengan Allah seperti kita berinteraksi begini. Kain Habel hanya dengar dari bapak mamanya dan terus dari generasi ke generasi sampai saat ini. Kita hanya punya pengetahuan tentang Allah. Yohanes 1 ayat 1 dikatakan begini, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama dengan Allah. Mereka Esa satu, tapi dua pribadi. Dan firman itu adalah Allah sendiri, Esa. Dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Jadi Yesus adalah firman, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Yesus bilang begini, akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Nah, saudara dan saya, kita sudah terpisah dari Allah, tetapi kita bisa datang kepada Allah melalui Yesus. Kabar baik itu, Injil itu. Dimana kalau saudara menerima Yesus, saudara mengalami kuasa Allah, mengalami transformasi itu. Jadi kita beriman, kita membangun fondasi kita di atas batu karang, yaitu Yesus, pribadi Yesus dan firman-Nya. Ini tidak bisa dipisahkan. Iman berbeda dengan sugesti. Iman berbeda dengan pengetahuan. Tidak. Iman itu ada di alam supranatural. Makanya Paulus bilang gini di 2 Korintus 5 ayat 7. Hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Apa yang kita lihat dengan panca indera ini adalah hal-hal yang natural. Dan itu semua fana, pada akhirnya akan selesai. Tetapi iman, kita melihat jauh ke depan. Ibrani 11 tadi katakan, dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Apa itu yang kita harapkan, apa itu yang kita tidak lihat? Saudara bisa sebut apa saja, tetapi saya mau katakan, persoalan yang besar dalam kehidupan ini adalah kita terpisah dari Tuhan. Kita terpisah, kita tidak selamat, binasa. Dan untuk itu Tuhan bilang kamu harus hidup dengan iman. Coba lihat di 1 Petrus 1 ayat 9. Tidak ada di slide, Bapak Ibu bisa baca. Supaya kita mengerti akhir atau tujuan dari iman itu apa. Kita bilang ya kita harus hidup dengan iman, itu apa? Ujungnya apa? Kalau Bapak Ibu sudah dapat, kita baca sama-sama 1 Petrus 1 ayat 9. 3, 2, 1. Yes. Jadi ujung dari iman, dari perjalanan iman, dari iman kepada iman adalah keselamatan jiwa kita.
tubuh ini akan selesai, saudara. Dengan semua yang melekat di dalamnya. Semua yang kita punya, semua yang kita bisa capai, akan ada batasnya. Tapi keselamatan jiwa, itu yang menjadi main problemnya di sini. Next slide. Jadi kita sudah clear. Kita beriman kepada pribadi Yesus dan kepada firman-Nya. Lalu Paulus bilang lagi di ayat 6. Ini dia, kenapa orang benar harus hidup oleh iman. Tadi kita sudah dibenarkan dan Tuhan mau kita hidup dalam iman. Karena tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Nah ini semakin dalam ya. Kalau kita lihat di ayat 5-6 dari Ibrani 11, Habel mempersembahkan korban karena iman. Dan Tuhan, di situ dikatakan Tuhan berkenan. Henok hidup karena iman dan Tuhan berkenan. Jadi hidup dengan iman mempunyai hubungan dengan perkenanan Tuhan. Oh, tidak penting kalau manusia tidak berkenan dengan kita. Tapi satu persoalan kalau Tuhan tidak berkenan dengan kita. Katakan amin. Amin. Kita bisa buat apa saja, tapi kalau Tuhan tidak berkenan, tidak ada artinya. Nah lihat Habel di ayat 4 dari Ibrani 11. Bapak Ibu buka saja, tidak ada di slide. Habel mempersembahkan, ini penyembahan, ini ibadah dengan iman. Tuhan berkenan. Saudara mungkin suara fals, nyanyi tak kiri-kiri orang Ambon bilang. Saudara mungkin datang ibadah hanya memberi persembahan 1 dinar. Dan itu uang terakhir saudara. Tapi kalau saudara lakukan dengan iman, Tuhan berkenan. Mungkin dibandingkan dengan saudara mungkin melayani, menyanyi, oh sampai malaikat saya tersinggung dengan suara saudara. Karena terlalu bagus. Saudara kasih persembahan, segala macam saudara buat. Tapi kalau tidak ada iman, Tuhan tidak berkenan. Ini tentang penyembahan. Kita belajar dari ayat 4 itu. Jadi ibadah pun kita harus percaya bahwa Allah ada. Ketika kita menyembah, kita menyanyi bukan sedang melampiaskan apa yang dalam emosi kita. Kita sedang menyembah Allah yang saudara tidak lihat, makanya perlu iman. Amin. Dan kalau saudara melakukan itu, ada perkenanan Allah. Next slide. Nah, saya akan jelaskan tentang iman lebih lagi. Biasanya kebanyakan kita mendengar tentang firman, tentang kebaikan Tuhan, tentang kedahsyatan Tuhan, itu melalui orang-orang lain. Betul? Kita dengar pengkhotbah, kita nonton, sekarang sudah bisa tersedia di mana-mana, YouTube, semua media stream, itu sudah bisa menampilkan orang-orang yang punya pengalaman dengan Tuhan. Kemudian kita percaya Tuhan karena pembicara-pembicara tersebut atau kesaksian-kesaksian orang yang apalagi kalau kita kenal, oh ini orang punya integritas, saya yakin ini betul apa yang diucapkan. Lalu kita percaya kepada Tuhan, itu yang disebut second hand, tangan kedua. Pengkhotbah itu adalah tangan pertama. Contoh, kita sering dengar, wah saya dengar suara Tuhan ini, ada pesan Tuhan. Oh, tentang ini disampaikan. Nah, kita yang mendengarkan, terus kita percaya, oh iya, Tuhan ada mau melawat tempat ini. Kita percaya Tuhan karena pemberitaan orang tersebut. Betul? Nah, kita adalah second hand, tangan kedua. Iman kita kepada Tuhan, tapi iman tangan kedua. Nah, orang tersebut yang dengar langsung dengan Tuhan, tangan pertama. Nah faktanya begini, banyak orang Kristen menikmati tangan kedua.
Kan nggak perlu capek-capek. Biar aja dia yang doa, dia yang belajar firman. Saya tinggal datang, saya tinggal dengar. Betul? Amin? Oh, puji Tuhan, di sini tidak ada. Saya mencoba menjebak, tapi saya yang terjebak. Ya, faktanya kan begitu. Kita lebih, ya bikin apa capek-capek, sudah ada itu pendeta-pendeta, mereka lah yang tugas itu. Kita tinggal menerima. Tapi itu bentuk second hand faith. Tangan kedua, iman tangan kedua. Nah, Ayub bilang ini, Ayub 42 ini pasal terakhir. Setelah Ayub melewati proses yang wow. Padahal di pasal pertama kalau baca Ayub, di situ dikatakan Ayub ini orang salah, dia beribadah. Tetapi setelah dia melewati proses yang luar biasa, dia sampai pada kesimpulan, dia bilang gini, selama ini saya hanya dengar Tuhan dari kata orang, second hand faith. Dia ibadah, dia kasih persembahan, dia berdoa. Tapi dia bilang dalam kesimpulannya, selama ini saya hanya dengar dari kata orang. Tetapi setelah melewati proses, setelah berproses dengan Tuhan, dia bilang mataku. Saudara tidak perlu mengalami peristiwa Ayub toh untuk sampai di titik ini. Ada yang mau? Kalau ada yang mau kita doa sama-sama. Saudara bisa belajar dari Ayub. Mungkin ada ya di Bapak Ibu yang melewati itu. Dulu dari kata orang. Tapi sekarang saya lihat Tuhan. Wow, beda dong. Amin. First hand faith. Itu lebih kokoh. Itu lebih teruji istilahnya. Dan tadi kita belajar iman kita harus dibangun di atas batu karang itu. Kita beriman kepada Yesus dan kepada firman-Nya. Next. Nah sekarang bagaimana iman itu bisa muncul, bisa hidup, bisa berkembang, tumbuh. Paulus ajar lagi kita dalam tuntunan Roh Kudus Roma 10 ayat 17. Iman, kita baca sama-sama yuk. 3, 2, 1. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Tadi saya katakan kita beriman kepada pribadi Kristus dan firman-Nya. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Dan kalau mau punya iman yang bertumbuh, iman yang berkembang, iman yang mengalahkan dunia, Tuhan kasih tahu rumusnya. Ini rumusnya. Melalui pendengaran akan firman Tuhan. Saya akan kasih contoh dari Ibrani 11 ayat 7. Coba next, kita akan belajar. Tadi Ibrani 11 ayat 1, Ibrani 11 ayat 6. Ini di bawah perikop saksi iman. Kalau saudara baca nanti pulang di rumah saudara akan temukan. Nuh, dikatakan karena iman, Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Nuh atas petunjuk Allah. Ayat 8. Abraham, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil. Ini yang saya mau bagikan bagaimana hubungan iman dengan firman. Saudara harus paham, zaman itu belum ada firman yang tertulis seperti Alkitab saat ini. Apalagi handphone, jangan mimpi. Zaman itu bahkan belum ada paku. Nuh disuruh bikin kapal. Saudara tahu Nuh bikin kapal di mana? Di atas bukit, bukan di pinggir pantai. Dan itu coba saudara bayangkan. Nuh dikatakan itu orang-orang yang hidup pada zaman itu semua jahat. Hanya Nuh yang mendapat kasih karunia Allah. Nuh mendapat petunjuk Allah. Kita nggak tahu bagaimana, entah audible, entah dalam hati. Firman itu datang, kita nggak tahu. Bukan itu isunya. Tetapi begini, Tuhan kasih tahu instruksi. Nuh kamu buat begini, begini, begini. Buatnya di mana Tuhan? Di atas bukit. Nuh panggil anaknya 3 sama istrinya. Terus Nuh bilang, Tuhan bilang nih kita buat kapal. Coba bayangkan nih kalau Nuh orang Kupang, dipung istri, dipung anak lihat Nuh nih,
Bapak baik kok. Bapak sehat kok. Coba. Ya ketidak. Tapi Nuh bilang ini ada instruksi dari Tuhan. Kita harus buatnya seperti ini, ada detailnya. Paku aja nggak ada Pak zaman itu. Dan buatnya di atas gunung. Untung 3 anak perempuan Nuh itu udah punya pasangan. Jadi dia bisa bantu. Ada laki-laki. Ya, bayangkan itu. Butuh puluhan tahun untuk bisa selesai. Mungkin Nuh punya tetangga, lihat, weh kasihan Nuh. Kasihan, ya toh? Ini kita coba berimajinasi lah. Abraham ini keluarga tidak percaya Tuhan. Bapaknya pembuat patung penyembahan berhala. Dia bukan keluarga yang waktu kecil diserahkan di gereja, ikut sekolah minggu, sonde. Abraham gak pernah ikut kul. Dia ada di tengah-tengah keluarga yang tidak percaya Tuhan. Tetapi di sini dikatakan dia dipanggil. Entah bagaimana caranya. Firman Tuhan datang. Disuruh meninggalkan rumah ke satu tempat yang dia tidak tahu. Zaman itu belum ada Google Maps. Ya. Tidak ada. Mungkin Abraham keluar lihat bintang. Dulu masih pakai bintang toh. Tapi Abraham, ini yang di mana Tuhan? Arah utara, selatan atau mana? Enggak tahu, enggak dikasih tahu. Tapi Tuhan bilang kamu keluar. Abraham taat. Abraham tidak hanya sampai, oke, oh haleluya, Tuhan bicara dengan saya. Wow, keren. Tidak. Dia melakukan. Nuh juga tidak bilang, wow Tuhan ngobrol sama saya dapat instruksi, ada SOP, ada RAB-nya nih, ada gambarnya. Keren ya, dia tidak diskusikan itu, tapi dia mengerjakannya. Dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Apa yang mau saya sampaikan adalah begini, iman kita timbul karena firman, pendengaran firman akan firman Kristus, firman yang diurapi. Ada firman yang kita baca, yang tertulis, itu logos. Mungkin saudara pernah punya pengalaman begini, ada dalam satu situasi yang tidak enak, tidak sesuai. Tiba-tiba ada pop up firman Tuhan yang tiba-tiba kita tidak pernah ingat tapi itu muncul. Atau lagu-lagu rohani yang punya liriknya itu seperti firman Tuhan. Ya, saya mau kasih tahu itu Roh Kudus. Semakin saudara terlatih peka akan itu, begitulah hubungannya. Itu Roh Kudus. Apa yang kita baca bertahun-tahun kita hanya baca saja logos. Tapi tiba-tiba firman itu menjadi hidup, rema. Taati itu. Yakini itu, percaya itu. Tuhan sedang mau berbicara dengan kita. Kita belajar dari Nuh. Bagaimana instruksi datang dan dia taat. Dia mengalami itu. Mengalami apa yang dijanjikan Tuhan. Abraham juga. Kalau baca di ayat berikutnya, ayat dari 8 dan seterusnya. Abraham dengan Sarah juga mendapat janji untuk keturunan. Saudara tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mereka mendapat Ishak? 25 tahun. Sampai Abraham juga bikin hal yang salah dan akhirnya sampai sekarang kita mewariskan itu. Tiap hari baca di berita tuh, Israel perang sama Palestina. Gara-gara itu. Tapi janji Allah tidak akan pernah gagal. Tapi untuk mendapatkan janji itu Abraham dan Sarah mereka punya iman. Nah, saya tidak tahu apa yang sedang saudara alami hari ini. Mungkin saudara sedang bergumul untuk mempunyai keturunan, sedang ada dalam persoalan ekonomi, persoalan dengan relasi saudara dengan pasangan hidup. Tapi marilah kita belajar dari firman Tuhan ini. Bahwa Tuhan mau kita sebagai orang yang dibenarkan, orang benar, kita hidup dengan iman.
Dan bagaimana iman itu bisa muncul? Lewat firman. Saya akan menutup khotbah saya dengan sebuah kesaksian pribadi saya. 20 tahun yang lalu kira-kira, setelah papa saya terima Yesus dan dibaptis, saya sendiri juga yang ikut membaptis beliau. Dan setelah itu tidak ada lagi ketakutan bahwa nanti kalau beliau dipanggil Tuhan kemana. Karena saya punya keyakinan atas firman Tuhan bahwa semua yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Semua yang menerima percaya kepada Yesus dan memberi diri dibaptis, mereka mempunyai kepastian keselamatan. Tetapi kemudian hal itu tidak menjadi sederhana seperti itu. Mulai ada pikiran-pikiran bagaimana nanti beliau pulang. Dan saya terus berdoa, saya bilang Tuhan, sebagai anak kita pasti minta yang terbaik. Oh Tuhan, supaya papa saya pulang bukan dalam penderitaan, dalam sakit. Kita sebagai anak kita pasti berdoa untuk hal yang sama. Satu hari saya dalam doa perenungan saya, Tuhan kasih ayat di Kejadian 50 ayat 1. Saya baca bagaimana Yusuf mendekap Yakub papanya. Dan dengan cara itu Yakub pulang kembali ke surga. Saya terinspirasi dengan ayat itu. Saya bilang, Tuhan saya mau yang seperti ini Tuhan. Saya mau saya yang tutup mata papa saya. Saya mau saya yang mendekap 20 tahun yang lalu. Saya tidak minta hal-hal yang spektakuler, malaikat turun, kilat. Saya ketika saya baca firman, Kejadian 50 ayat 1, itu seperti berbicara untuk saya. Dan saya bilang, Tuhan saya mau ini. Kasih kesempatan ini. Saudara bayangkan 20 tahun, kadang-kadang saya ada di luar kota tiba-tiba ditelepon, papa sakit. Waduh, saya takut kehilangan momen itu. Saya juga takut kalau beliau dalam tidur ketika besok pagi bangun sudah pulang. Saya tidak dapat kesempatan itu. Jadi saya terus mendoakan, memikirkan, memperkatakan. Sampai puncaknya, saat kira-kira tahun lalu, tanggal 21 beliau masuk rumah sakit. Dan tanggal 22 pagi di transfusi darah karena HB-nya turun. Pagi itu saya masih sempat pergi untuk melihat dan saya kembali ke tempat kerja saya. Baru setengah jam adik saya telepon, cepat sudah papa kayaknya udah gak bagus ini. Saya kembali ke rumah sakit dan saya lihat suster-suster sudah ada di sekeliling, mereka sedang pakai alat-alat itu. Beliau masih sadar, tapi saya tahu ini sudah saatnya. Beliau umur 91 tahun pada waktu itu. Lalu saya dekati beliau, saya rangkul beliau, lalu saya berbicara di telinga beliau dan saya mendoakan beliau, saya minta ampun. Saya sebagai anak saya agak emosi. Lalu saya bilang, papa pulang sudah, kami sudah siap. Dan detik itu saya lihat jam saya pas jam 3 sore. Jadi beliau pulang. Itu sangat emosional. Sebagai orang yang ditinggal, itu bukan hal yang mudah. Setelah itu saya tidak ingat doa saya lagi. Karena itu sudah emosional. Wah, ditinggal dengan seorang tua yang 90 tahun. Usia 90 tahun dan dari umur 70 saya mendoakan tentang itu. Saya tidak ingat lagi itu ayat. Saya pulang ke rumah untuk mengambil baju beliau karena beliau akan dipakaikan baju. Dan saya bersyukur ketika sampai di rumah, keluarga saya semua sudah siapkan itu, semua ada di situ. Saya sangat diberkati. Kemudian saya kembali ke rumah sakit sendiri. Dan sampai di jalan mau masuk ke Siloam, ke rumah sakit Siloam, saya dari bawah dari Kupang. Ini pengalaman pribadi ya, bukan doktrin, bukan. Ini pengalaman saya. Tiba-tiba itu bulan Juni tapi mendung, sangat tidak wajar ya. Tiba-tiba, pelangi besar sekali.
Saya kaget. Wih. Dan di saat itu secara impresif Tuhan bilang, pelangi itu janji Tuhan. Ya, bukan Tuhan akan memusnahkan, tapi Tuhan bilang gini, kamu ingat tidak? Kamu doa untuk itu. Dan Tuhan menggenapinya. Amin. Dia Allah yang setia. Dia kasih firman, saya mendoakan. 20 tahun dia genapi. Buat saya itu kekayaan. Saya tidak tahu apa yang saudara sedang alami. Mungkin saudara sedang bergumul tentang keturunan, apa saja. Dia Allah yang setia. Cari firman-Nya, minta suara, minta firman dari Tuhan. Dan doakan, sepakat dengan Tuhan. Dia Allah yang setia. Dia baik. Dia tidak curang dengan saudara. Dia tidak merancangkan hal-hal yang buruk. Saudara berharga. Saudara mulia karena Kristus. Karena saudara punya iman. Dan kebenaran Allah itu akan nyata. Yang Tuhan minta adalah saudara hidup dalam iman. Dari iman kepada iman. Di ujung sana, setelah batas garis kematian itu, semua harapan kita, semua kerinduan kita itu akan nyata. Hiduplah dengan iman, sebab Dia Allah yang setia. Amin. Amin.